Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Iqbal, Nelly, Nendi, Filza, Tobi, dan Widya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang merancang dan mengelola saluran pemasaran. Yuk langsung saja mari kita simak materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan arti penting saluran pemasaran atau bisa disebut juga dengan marketing channel system, yang dimana itu adalah sekelompok saluran pemasaran tertentu yang digunakan oleh sebuah perusahaan dan keputusan tertentu sistem INA, yang dimana merupakan salah satu keputusan terpenting yang ada di dalam manajemen. Saluran yang dipilih mempengaruhi semua keputusan pemasaran lainnya, dan juga penetapan harga perusahaan tergantung pada apakah perusahaan itu menggunakan pedagang massal atau butik dengan kualitas yang tinggi. Keputusan saluran mencakup komitmen jangka yang cukup panjang dengan perusahaan lain serta sejumlah kebijakan dan prosedur. Sebagai contoh, ketika produsen mobil merekrut penyalur ke independen untuk menjual mobilnya, produsen mobil tidak dapat membeli mereka pada keesokan hari dan mengganti mereka dengan gerai yang dimiliki perusahaan. Namun, pada saat yang sama, pilihan saluran sendiri bergantung pada strategi pemasaran perusahaan dengan memperhatikan segmentasi, penentuan target, dan positioning. Pemasar holistik memastikan bahwa keputusan pemasaran di semua bidang yang berbeda ini dibuat secara kolektif untuk memaksimalkan nilai. Dan juga, dalam mengelola perantaranya, perusahaan harus memutuskan berapa besar usaha yang dilakukan untuk melakukan strategi pemasaran dorong atau tarik. Strategi dorong atau push menggunakan tenaga penjualan, uang promosi dagang, atau sarana lain produsen untuk mendorong perantara membawa, mempromosikan, dan menjual produk ke pengguna akhir. Strategi dorong tepat digunakan jika loyalitas merek dalam suatu kategori rendah. Pilihan merek dilakukan di toko. Produk menjadi barang impuls dan manfaat produk dipahami dengan baik. Dan dalam strategi tarik atau pull strategi, produsen menggunakan iklan, promosi, dan bentuk komunikasi lain untuk meyakinkan konsumen agar meminta produk dari perantara sehingga mendorong perantara memesan produk tersebut. Strategi tarik ini tepat diterapkan ketika ada loyalitas merek yang tinggi dan keterlibatan yang tinggi dalam kategori tersebut. Konsumen mampu menerima perbedaan antar merek dan konsumen sudah memilih merek sebelum pergi ke toko selama bertahun-tahun. Sebagai contoh, perusahaan obat-obatan hanya mengerahkan iklannya pada dokter dan rumah sakit. Tetapi, pada tahun 1997, FDA mengeluarkan panduan untuk iklan TV yang membuka jalan bagi perusahaan farmasi untuk menjangkau konsumen secara langsung. Hal ini sangat terbukti dalam bisnis obat tidur resep dokter yang sedang berkembang. Dan yang selanjutnya, perkembangan saluran. Perusahaan yang baru biasanya memulai beroperasi sebagai perusahaan lokal yang menjual di pasar yang cukup terbatas dengan menggunakan perantara yang ada. Jumlah perantara semacam itu cenderung terbatas, seperti beberapa agen penjual produsen, pedagang, grosir, pengecer yang sudah mapan, pengusaha truk, dan gudang. Memutuskan saluran terbaik bisa tidak menjadi masalah, tetapi yang sering menjadi masalah adalah meyakinkan perantara yang ada untuk menangani lini perusahaan. Dan jika berhasil, perusahaan dapat membuka cabang ke pasar yang baru dan menggunakan saluran berbeda di berbagai pasar. Di pasar yang lebih kecil, perusahaan dapat menjual yang langsung kepada pengecer. Di pasar yang lebih besar, perusahaan dapat melalui distributor. Dan di daerah pedesaan, perusahaan dapat bekerja sama dengan pedagang barang umum. Di daerah urban, bekerja sama dengan pedagang lini terbatas.
Di salah satu negara, perusahaan bisa memberikan waralaba eksklusif. Dan di negara lainnya, perusahaan dapat menjual melalui semua gerai yang bersedia menangani barang dagangannya. Di suatu negara, perusahaan dapat menggunakan agen penjualan internasional. Di negara lain, perusahaan dapat bermitra dengan perusahaan lokal. Pasar internasional memberikan tantangan yang berbeda, tentunya ya. Dan juga kebiasaan belanja konsumen yang dapat bervariasi berdasarkan negara. Banyak juga pengecer seperti Aldi dari Jerman, Tesco dari Inggris, dan Zara dari Spanyol mendefinisikan kembali diri mereka sampai tingkat tertentu ketika memasuki pasar baru untuk menghantarkan citra mereka agar dapat menyesuaikan diri lebih baik terhadap kebutuhan dan keinginan lokal. Pengecer yang banyak terjebak dalam formula penjualan yang sama tanpa memperhatikan kondisi geografi seperti Eddie Bauer, Marks and Spencer, dan Walmart. Kadang-kadang menghadapi masalah ketika memasuki pasar yang baru. Singkatnya, sistem saluran berevolusi sesuai fungsi peluang dan kondisi lokal. Ancaman dan peluang yang muncul, sumber daya dan kapabilitas perusahaan, dan faktor-faktor lainnya. Dapat juga diperhatikan pada perusahaan merek Dell atau merek Dell dalam tahun-tahun terakhir ini yang menghadapi. Selanjutnya tentang memahami kebutuhan pelanggan. Konsumen dapat memilih saluran yang mereka sukai berdasarkan sejumlah faktor, yaitu harga dan kenyamanan pilihan saluran, dan juga tujuan belanja mereka, yaitu ekonomi, parsial, atau eksperimental. Seperti layaknya produk, adanya segmentasi dan pemasar yang menerapkan berbagai jenis saluran harus disadari juga bahwa konsumen yang berbeda memiliki kebutuhan berbeda selama proses pembelian. Periset Nuns dan Kespedes berpendapat bahwa di banyak pasar, pembeli dibagi menjadi 1 dari 4 kategori. Pembelanjaan berdasarkan kebiasaan membeli dari tempat yang sama dengan cara yang sama sepanjang waktu. Pencari kesepakatan bernilai tinggi, mengetahui kebutuhan mereka dan banyak melakukan penyelidikan saluran, sebelum membeli dengan harga serendah mungkin. Pembelanja yang mencintai keragaman mengumpulkan informasi di banyak saluran, memanfaatkan layanan sentuhan tinggi, kemudian membeli di saluran favorit mereka, tanpa memperhatikan harga. Pembelanja dengan keterlibatan tinggi mengumpulkan informasi di semua saluran, melakukan pembelian di saluran biaya murah, tetapi memanfaatkan layanan pelanggan dari saluran sentuhan tinggi. Pandangan rantai pasokan pada sebuah perusahaan melihat pasar sebagai titik tujuan disampai pada pandangan linear tentang aliran. Meskipun demikian, mula-mula perusahaan harus memikirkan pasar sasaran yang kemudian merancang rantai pasokan kembali ke titik itu. Pandangan ini disebut perencanaan rantai permintaan atau Demand Chain Planning. John Schultz dari Northwestern mengatakan, pendekatan manajemen rantai permintaan tidak hanya mendorong segalanya melalui sistem. Pendekatan ini menekankan solusi yang dicari konsumen, bukan produk yang berusaha kita jual kepada mereka. Schultz menyatakan bahwa 4 pemasaran tradisional diganti oleh singkat baru, yaitu SIFA, yang merupakan kependekan dari solusi, informasi, nilai, dan akses. Dalam bahasa kita ya. Pandangan yang lebih luas melihat perusahaan sebagai pusat jaringan nilai atau value network, yaitu sebuah sistem kemitraan dan aliansi yang diciptakan perusahaan untuk menyediakan, menambah, dan menghantarkan penawarannya. Jaringan nilai meliputi pemasok perusahaan dan pemasok dari pemasoknya, serta pelanggan segera dan pelanggan akhir mereka. Jaringan nilai meliputi relasi yang berharga dari pihak lain seperti peneliti dari perguruan tinggi dan badan pemerintah yang memberikan persetujuan. Perencanaan rantai permintaan menghasilkan beberapa pandangan. Yang pertama,
Perusahaan memperkirakan apakah lebih banyak uang akan dikeluarkan ke alur ke atas atau alur ke bawah jika perusahaan ingin berintegrasi ke belakang atau ke depan. Kedua, perusahaan lebih menyadari adanya gangguan di semua tempat dalam rantai pasokan yang dapat menyebabkan biaya, harga, atau pasokan tiba-tiba berubah. Yang ketiga, perusahaan dapat berhubungan secara online dengan mitra bisnis mereka dalam melakukan komunikasi, transaksi, dan pembayaran yang lebih cepat dan juga akurat untuk mengurangi biaya tambahan, mempercepat informasi, dan meningkatkan akurasi. Dan misalnya Ford tidak hanya mengelola berbagai rantai pasokan, tetapi juga mensponsori atau bertransaksi di banyak situs web dan bursa B2B ketika kebutuhan meningkat. Fungsi dan aliran saluran. Fungsi dan aliran saluran berfungsi untuk menggerakkan barang dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari mereka yang memerlukan atau menginginkannya. Tingkat saluran. Produsen dan pelanggan akhir merupakan bagian dari semua saluran. Kita akan menggunakan jumlah tingkat perantara untuk menentukan panjang saluran. Peraga mengilustrasikan beberapa saluran pemasaran barang konsumen dengan panjang yang beragam. Saluran tingkat 0 atau zero level channel atau disebut juga saluran pemasaran langsung yang terdiri dari produsen yang menjual langsung ke pelanggan akhir. Menganalisis tingkat output jasa yang diinginkan pelanggan. Yang pertama, ukuran lot jumlah unit yang diizinkan saluran untuk dibeli oleh pelanggan umum dalam satu peristiwa. Yang kedua, waktu tunggu dan waktu pengiriman rata-rata waktu tunggu pelanggan saluran untuk menerima barang. Yang ketiga, kenyamanan spasial tingkat di mana saluran pemasaran membuat konsumen lebih mudah membeli produk. Yang keempat, keragaman produk rentang pilihan yang disediakan oleh saluran pemasaran. Yang kelima, dukungan layanan jasa tambahan yaitu kredit pengiriman instalasi perbaikan yang disediakan oleh saluran. Selanjutnya, menentukan tujuan dan hambatan. Pemasaran harus menyatakan tujuan saluran mereka berdasarkan tingkat hasil jasa yang ditargetkan. Dalam kondisi yang kompetitif, institusi saluran harus mengatur tugas fungsional mereka untuk meminimalkan total biaya saluran. Namun, tetap menyediakan tingkat output jasa yang diinginkan. Biasanya, perencanaan dapat mengidentifikasikan beberapa segmen pasar yang diinginkan tingkat jasa berbeda. Namun memerlukan perencanaan efektif, diperlukan penentuan segmen pasar yang akan dilayani dan memilih saluran terbaik untuk masing-masing segmen tersebut. Tujuan saluran bervariasi tergantung pada karakteristik produk. Produk segar memerlukan pemasaran yang lebih langsung. Produk yang dijual dalam jumlah besar seperti bahan bangunan memerlukan saluran yang meminimalkan jarak pengiriman dan jumlah penanganan. Produk non-standar seperti mesin yang dibuat sesuai pesanan dan bentuk bisnis khusus dijual secara langsung oleh perwakilan penjualan perusahaan, dan produk yang memerlukan instalasi atau layanan pemeliharaan seperti sistem pemanasan dan pendinginan. Selanjutnya, mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Perusahaan dapat memilih dari berbagai saluran untuk menjangkau konsumennya, dari tenaga penjualan sampai agen, distributor, penyalur, surat langsung, telemarketing, dan internet. Setiap saluran mempunyai kekuatan dan juga kelemahan yang unik. Tenaga penjualan dapat menangani produk dan transaksi yang rumit, tetapi biayanya yang mahal. Internet lebih jauh murah, tetapi kurang efektif untuk produk yang kompleks. Distributor dapat menciptakan penjualan, tetapi perusahaan kehilangan kontak langsung dengan pelanggan.
perwakilan produsen mampu menghubungi pelanggan dengan biaya rendah per pelanggan, karena beberapa klien membagi biaya itu, tetapi usaha penjualan per pelanggan kurang intens dibandingkan jika perwakilan perusahaan melakukan penjualan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis perantara. Ada 4, yaitu pertama, perusahaan harus mengidentifikasi jenis-jenis perantara yang tersedia untuk melakukan pekerjaan salurannya. Kedua, perusahaan dapat menjual telepon mobilnya ke produsen mobil untuk dipasang sebagai perlengkapan sah. Ketiga, perusahaan dapat menjual telepon mobilnya ke penyalur mobil. Dan yang keempat, perusahaan dapat menjual telepon mobilnya ke penyalur perlengkapan mobil eceran melalui tenaga penjualan langsung atau distributor. Memilih anggota saluran. Untuk memfasilitasi pemilihan anggota saluran, produsen harus menentukan karakteristik yang membedakan perantara yang lebih baik. Mereka harus mengevaluasi jumlah tahun dalam bisnis, lini lain yang dijual, pertumbuhan dan catatan laba, kekuatan keuangan, kerjasama, dan reputasi layanan. Jika perantara adalah agen penjualan, produsen harus mengevaluasi jumlah dan karakter lini lain yang dijual serta ukuran dan kualitas tenaga penjualan. Jika perantara adalah department store yang menginginkan distribusi eksklusif, produsen harus mengevaluasi lokasi, potensi pertumbuhan masa depan, dan jenis pembelian. Melatih dan memotivasi anggota saluran. Agar dapat merangsang anggota saluran mencapai kinerja puncak, perusahaan harus memulai dengan memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Perusahaan harus merencanakan dan mengimplementasikan program pelatihan, riset pasar, dan pengembangan kapabilitas lain secara cermat untuk meningkatkan kinerja perantara. Kekuatan saluran atau channel power adalah kemampuan untuk mengubah perilaku anggota saluran sehingga mereka akan mengambil tindakan yang tidak akan mereka lakukan. Jenis-jenis kekuatan antara lain kekuatan koersif, kekuatan penghargaan, kekuatan resmi, kekuatan ahli, dan kekuatan acuan. Selanjutnya, saya akan membacakan materi tentang mengevaluasi anggota saluran, yaitu produsen harus terus mengevaluasi kinerja perantara terhadap standar-standarnya. Maka seperti perolehan kuota penjualan, rata-rata tingkat persediaan, waktu pengirimannya, dan pelanggan, perawatan barang yang rusak dan hilang, dan kerjasama dalam program promosi atau pelatihan. Distributor yang kinerjanya kurang bagus harus dibimbing, misalnya dilatih kembali dan dimotivasi atau dihentikan. Selanjutnya, memodifikasi rancangan dan pengaturan saluran, yaitu produsen harus selalu meninjau dan melakukan modifikasi rancangannya, dan saluran produsen akan memodifikasi rancangan dan pengaturan salurannya. Ketika saluran distribusi tidak bekerja seperti yang direncanakan, terdapat perubahan pola pembelian konsumen, maka adanya perluasan pasar, munculnya persaingan baru dan saluran distribusi inovatif, serta beralihnya produk ke tahap berikutnya. Dalam siklus ini hidup produk, tidak ada saluran pemasaran yang tetap efektif sepanjang keseluruhan siklus hidup produk. Dan untuk selanjutnya, integrasi dan sistem saluran, yaitu maka saluran distribusi tidak bersifat statis. Institusinya perdagangan, grosir, dan eceran baru bermunculan, dan sistem saluran barunya berkembang. Kita akan melihat pertumbuhan terbaru dari sistem pemasaran vertikal, horizontal, dan multi saluran.
Maka bagian berikutnya, Sistem pemasaran vertikal. Salah satu perkembangan saluran terbaru yang paling signifikan adalah munculnya sistem pemasaran vertikal. Sistem pemasaran vertikal atau vertical marketing system meliputi produsen, pedagang grosir, dan pengecer yang bertindak sebagai satu sistem terpadu. Selanjutnya adalah sistem pemasaran horizontal. Perkembangan saluran lainnya adalah sistem pemasaran horizontal atau horizontal marketing system, di mana dua atau lebih perusahaan yang tidak berhubungan menyatukan sumber daya atau program untuk mengeksploitasi peluang pemasaran yang muncul. Setiap perusahaan tidak mempunyai cukup modal, pengetahuan, produksi, atau sumber daya pemasaran untuk melakukan usaha sendiri, atau takut terhadap resiko. Dan yang pemasaran multisaluran atau multi-channel marketing terjadi ketika sebuah perusahaan menggunakan dua atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau satu atau lebih segmen pelanggan. Sistem saluran pemasaran terintegrasi atau Integrated Marketing Channel System adalah salah satu sistem di mana strategi dan taktik penjualan melalui satu saluran mencerminkan strategi dan taktik penjualan melalui saluran lain.